warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Betari Nabila Zahra dari kelas KWB. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari PPT yang telah saya buat yang berjudul Membangun Bisnis Berkelanjutan, Integrasi Aspek Finansial, Legal, dan Teknologi Hijau. Selanjutnya, untuk yang praktik, di sini ada definisi dan tujuan, yang dimana green finance ini bukan hanya sekedar mencari profit saja, tetapi dia juga mengalokasikan atau dialokasikan khusus untuk proyek yang mendukung konservasi lingkungan, energi terbarukan, dan keberlanjutan ekologi. Nah, keberlanjutan ekologi itu apa sih? Keberlanjutan ekologi adalah kemampuan untuk menjaga keseimbangan alam dengan memanfaatkan sumber daya secara bijak agar si ekosistem tetap berfungsi stabil tanpa merusak lingkungan. Nah, tujuan dari si keberlanjutan ekologi ini adalah untuk memastikan generasi masa depan atau generasi yang akan datang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Nah, adapun sumber pendanaan yang beragam, yang dimana kita sebagai mahasiswa atau calon pengusaha, tentu kita juga harus tahu nih bahwa sumber dana tidak hanya dari bank saja, tetapi ada beberapa opsi. Di antaranya ada hibah pemerintah, lembaga pembangunan internasional, serta sektor swasta dan crowdfunding. Contohnya yaitu kalau hibah pemerintah dia lebih fokus pada sektor energi terbarukan, yaitu ada dua, energi surya, tenaga surya, dan tenaga angin. Nah, untuk pertanian ramah lingkungan, dia itu lebih fokus untuk bagaimana sih cara agar membuat pupuk yang tidak ada bahan kimianya. Nah, selanjutnya ada pun lembaga pembangunan internasional yang dimana itu seperti Grand Climate Fund atau GFC, yang dimana itu untuk mendukung aksi mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya ada sektor swasta dan crowdfunding. Nah, ini menariknya kita juga bisa menggalang dana dari komunitas lokal atau investor yang peduli terhadap triple bottom line atau profit, people, planet. Selanjutnya ada pun strategi penyusunan proposal agar dilirik dari pendanaan atau bisa kita bilang si investor. Proposal bisnis kita ini juga harus mencakupi environmental impact assessment atau EIA yang kuat, proyeksi finansial yang realistis, serta rencana monitoring menggunakan KPI yang jelas untuk menunjukkan dampak sosial dan lingkungannya. Nah, serta adapun regulasi atau hukum kebijakan yang dibuat. Nah, di sini kita juga harus tahu nih, ada dua level kebijakan, yaitu kebijakan nasional serta perjanjian internasional. Kalau aturan kebijakan nasional itu lebih ke aturan spesifik di suatu wilayah, contohnya cara pengelolaan limbah sampah dan standar kualitas air atau udara. Nah, kalau untuk pengelolaan limbah itu kita dapat memilih mana sampah yang bisa dapat kita kelola kembali, mana sampah yang tidak bisa kita kelola kembali. Nah, untuk perjanjian internasional itu terdiri dari standar seperti Paris Agreement dan Sustainable Development Goals atau yang bisa kita sebut SDGs, yang menjadi acuan kita untuk menjadi tren pasar dunia. Serta adapun hak kekayaan intelektual atau HKI hijau, yang dimana ini sangat krusial untuk melindungi ide bisnis inovasi kita. Ada 4 hal yang harus kita pahami sebelum membuat bisnis atau perusahaan kita sendiri, yang dimana kita juga harus mendirikan hak paten, hak cipta, merek dagang, serta rahasia dagang. Nah, kalau untuk hak paten sendiri itu dia yang dimana itu bisa melindungi produk atau proses produksi yang akan kita share atau yang akan kita kembangkan, yang mana biasanya dia tuh 20 tahun yang sudah lama. Nah, untuk hak cipta
Dia itu dapat melindungi karya kreatif kita sendiri. Serta adapun merek dagang, yang dimana itu untuk membangun identitas brand dan kepercayaan konsumen, identitas brand perusahaan kita sendiri. Serta adapun rahasia dagang, yang dimana itu untuk menjaga kerahasiaan formal atau proses bisnis yang kompetitif, yang dimana empat aspek ini melindungi karya-karya kita agar tidak diciplak atau di copy paste oleh perusahaan lain atau oleh orang lain. Nah, selanjutnya adapun kepatuhan. Kepatuhan adalah investasi reputasi, yang dimana di sini melakukan Environmental Impact Assessment atau EIA dan mengikuti standar internasional seperti ISO 14001 bukan sekadar beban administratif, melainkan cara untuk meningkatkan kredibilitas bisnis di mata investor dan pasar global. Nah, untuk yang praktik, analisis kesimpulannya, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kunci kesuksesan kewirausahaan hijau terletak pada kemampuan mengintegrasikan aspek ekonomi atau pendanaan, ekologi, dampak lingkungan, dan legalitas atau kepatuhan hukum. Tanpa pembiayaan yang tepat, ide hijau sulit berkembang, dan tanpa pemahaman hukum yang kuat, serta bisnis berisiko terkena sanksi atau kehilangan hak atas inovasinya. Selanjutnya adapun yang untuk teorinya, yang dimana revolusi teknologi bersih atau clean tech, yang dimana ini sektor teknologi bersih kini berfokus pada efisiensi, dan revolusi sumber energi transisi, yang dimana artinya transisi besar-besaran dari metode tradisional atau bahan bakar fosil menuju ke sumber terbarukan. Selanjutnya adapun inovasi jaringan pintar, yang dimana kita ini menggunakan smart grid untuk penggunaan teknologi mutakhir untuk menciptakan jaringan listrik yang lebih tangguh, efisien, dan ramah lingkungan. Nah, di sini ada inovasi jaringan pintar, yang dimana terdiri dari penggunaan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk pemerintah ada nih insentif pajak dan standar energi terbarukan atau renewable portfolio standards, yang kini menjadi faktor kunci yang mengurangi risiko investasi bagi pengusaha. Nah, selanjutnya adapun skema project finance, yang dimana sumber dari modal pendanaan yang mengutamakan arus kas di masa depan proyek, memudahkan kita untuk mempercepat adopsi teknologi bersih skala besar. Nah, untuk potensi bisnis berbasis rumah tangga, kini kewirausahaan hijau bisa kita mulai dari skala mikro atau keluarga seperti pengolahan limbah, produk ramah lingkungan, serta adapun integrasi pengolahan limbah, yang kini konsep bisnis yang menyatukan proses produksi dengan daur ulang limbah sebagai strategi meningkatkan ekonomi keluarga. Nah, kesimpulan dari teori tadi, kini keberhasilan kewirausahaan hijau bergantung pada sinergi antara kemajuan teknologi energi bersih dengan kreativitas dalam mengelola bisnis berkelanjutan, baik di skala industri maupun rumah tangga. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.